Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baik-baik semua di sini, alhamdulillah, dan juga masih kita di penghujung ya, di penghujung bulan sebelum Dzulhijjah. Besok insya Allah akan masuk pada Dzulhijjah dan insya Allah beberapa hari lagi ya, 10 hari, insya Allah kita akan memasuki bulan kita akan memasuki 10 Dzulhijjah, yaitu hari Idul Adha. Hari di sana banyak orang yang berkorban, sebagaimana kita bahas Al-An'am, yaitu kurban domba, kambing, sapi, dan juga unta, seperti itu. Semoga kita terus dalam semangat di dalam mengkaji dan juga semangat spirit berkurban, entah berkurban itu dalam bentuk hewan-hewan yang saya sebutkan tadi, atau berkurban dengan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemampuan untuk dari dalam segi rezeki juga terutama ya, agar bisa, mungkin mencukupi dan juga memenuhi syarat-syarat kurban. Wah, sekarang kayaknya makin naik ya Ustadz ya, harga sapi, mungkin harga kambing, mudah-mudahan Allah Iya. limpahi terus rezekinya untuk kita agar mampu memberikan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, berbicara tentang kurban ya Ustadz ya, kadang, kita juga masih banyak yang mungkin sempat ragu dan sebagainya, bahwa kan kita berkurban itu biasanya kadang menggunakan kambing, terus juga kadang ada yang sapi, pokoknya hewan-hewan yang memang sudah disyaratkan menjadi, hewan kurban gitu Ustadz. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya nih Ustadz, di sini saya sambil membacakan pertanyaan ya, karena kita temanya konsepnya adalah tanya jawab, kita mau langsung tanya kepada Ustadz Furqon. Nah Ustadz, sebenarnya kalau kita berkurban itu boleh nggak sih niatnya digabungkan dengan akikah? Mungkin karena ngerasa, "Oh sama-sama kambing nih, saya 2 nih, oh langsung dibarengin sama akikah aja deh," gitu, biar pahalanya double, misalnya seperti itu Ustadz. Nah kira-kira seperti apa nih Ustadz? Penjelasannya kalau dalam Islam. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang banyak ditanyakan dan pertanyaan yang bagus. Bolehkah kita menggabungkan secara umum, menggabungkan satu ibadah dengan dua niat? Kalau kita misalkan sholat, ya sholat rawatib atau sholat tahiyatul masjid, masuk ke masjid ada namanya sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Itu berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh gak sih digabungkan 2 rakaat tersebut dengan niat rawatib, misalkan sebelum zuhur 2 rakaat atau sebelum kita sholat subuh 2 rakaat. Kita cuma sholat 2 rakaat doang, tapi kita gabungkan tuh niat qobliyah, qobliyah sholat subuh, kemudian juga niat tahiyatul masjid. Nah, para ulama dalam uh, hal ini mereka ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, yaitu jumhur fuqaha, bahwa hal tersebut dibolehkan. Sama halnya dengan apa? Dengan berkurban. Kenapa? Karena waktunya itu sama, ya, dan juga hukumnya juga sama karena dia sunnah dan bisa dilakukan sekaligus, ya, waktunya ibadah tersebut dalam satu waktu. Nah, kalau akikah dan udhiyah, ya, daging udhiyah itu juga bisa diniatkan dua niat, kemudian dengan satu korban gitu, satu korban kambing atau sapi atau unta. Boleh juga dua niat dimasukkan pada satu ibadah seperti udhiyah dan akikah. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat waktunya sama. Akikah misalkan anaknya belum lahir, dia akikah dulu. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi dia akikah, dia lahir dulu anaknya, kemudian pas seminggu atau berapa hari setelah lahir, kemudian datanglah Ayyamul Id, Yaumul Adha, hari Idul Adha, penyembelihan, kemudian boleh di situ dia berniat dengan dua niat, niat akikah dan niat udhiyah. Seperti itu. Karena dua-duanya ini sunnah dan bisa dilakukan dalam satu waktu. Kaidahnya setiap ada amalan yang sama tata prakteknya gitu ya, kemudian waktunya sama, maka boleh digabungkan.
Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Oke, baik. Nah, berarti boleh ya digabungkan ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi nih teman-teman yang ingin menggabungkan sekaligus akikah nanti dibarengin sama kurban. Nah, kalau hewan kurban kan kemarin kita sudah ngebahas ya Ustadz bahwa ada beberapa eh, syarat-syarat hewan kurban. Di antaranya mungkin bisa ditambahin Ustadz kalau saya kurang. Ada unta, betul ya, sapi, domba, kambing. Ada 4 betul Ustadz? Iya, ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu domba atau Mm-mm. semacamnya kambing juga, domba kambing. Mm-mm. Yang kedua sapi atau yang sejenisnya juga namanya jamus, Hmm. kerbau. Kemudian jenis yang ketiga adalah ibil, unta. Oke, baik. Nah, Maka itu kalau keledai, hmm, ya kan ada tuh keledai di iya, sini misalkan, itu tidak termasuk dari hewan hewan-hewan kurban. al-an'am. Karena di Oh, dalam bahasa Arab itu al-an'am kan, al-udhiyah itu berkaitan dengan al-an'am, kata al-an'am. Al-an'am itu mm-mm. khusus untuk 3 jenis hewan tersebut. Jadi yang namanya menyembelih di Idul Adha, kalau dia niat berkurban maka dari 3 jenis hewan ini. Karena dalam bahasa Arab al-an'am itu berarti 3 jenis hewan ini, yaitu imma dia domba, kambing. Yang kedua imma dia itu dia sapi atau kerbau, imma dia itu ibil, unta. Oke. Nah, itu kira-kira dijelaskan lagi nggak sih Ustadz secara terperinci apakah jenisnya harus dari yang jantan atau dari yang betina juga boleh? Atau seperti apa Ustadz? Kalau kita Oh mau ya, memilih hewan kurban. ya. Sebenarnya kalau dijelaskan langsung dalam hadis itu tidak ada penetapan, atau dalam Al-Quran tidak ada penetapan harus menyembelih di Idul Adha itu yang laki-laki misalkan, itu enggak ada. Atau yang perempuan misalkan, itu juga tidak ada di dalam hadis dan juga Al-Quran. Artinya apa? Tidak ada sila menentukan jenis kelaminnya. Nah, namun karena kita ta'asian ya, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu beliau berkurban dengan apa? Kata Nabi, dikisahkan dalam hadis, karena yudhi kabsyain, dua domba itu, amlahain, amlahain, afronain, dua domba yang bertanduk, kambing yang bertanduk, gitu ya, atau domba yang bertanduk. Kemudian apa? Al-abyadain. Abyadain itu yang putih. Jadi yang dilakukan Nabi, disunahkan Nabi itu memiliki tanduk, kemudian warnanya putih, kemudian saminain, yaitu memiliki badan yang sangat berisi gitu, gemuk gitu ya. Jadi nggak kurus-kurus amat gitu kan ketika menyembelih. Nah, itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun ya yang disembelih Nabi itu adalah kambingnya itu zakar ya, pria. Maka disunahkan untuk untuk menyembelih hewan kurban yang jenis kelamin pria. Adapun kalau kita menyembelih yang jenis kelaminnya perempuan itu maka tidak mengapa juga, betul Hmm. dibolehkan. Tapi yang afdol memang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu jenis kelamin laki-laki pria seperti itu. Allah. Oh, baik, baik. Wah, berarti lebih ke sunnah saja ya Ustadz Ya, hukumnya ya. Kalau betul, kita betul. mau menyembelih Lagian juga ternyata kalau misalkan semua orang berkurban, misalkan perempuan mm-mm. atau laki-laki saja, nanti takutnya takutnya hilanglah itu populasi laki-laki dalam uh, hewan itu, Oh, domba. iya. Nah, nggak ada lagi, nggak Nanti bisa nggak bisa berkembang beranak lagi. pinak lagi ya Ustadz Hah? ya. Kenapa? Nanti nggak bisa berkembang biak Iya, lagi. berkembang Betul, betul. biak dan berkembang baik. Hmm. Baik, baik. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang bolehkah menyembelih hewan yang betina. Nah, ini sekarang kita mau membahas dari segi hewan, khususnya sapi nih Ustadz. Kan banyak sekali yang kemarin kita juga sudah bahas bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita belum mumpuni untuk sendiri membeli sapi.
Jadi akan lebih ringan jika kita berpatungan, yuk beli sapi ramai-ramai untuk kita Betul, kurbankan betul. gitu. Nah, kemarin ketentuannya adalah 9 orang. Tapi kira-kira kalau kurang atau lebih dari 9 orang boleh Kak Ustadz? 9 orang. Ya, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW eh, ada sahabat ya yang menceritakan bahwa pada saat itu ada seorang sahabat yang mana kunna nudhi, adalah kami dahulu pernah berkurban nudhi baqarah an sab'ah, katanya. Hadisnya seperti itu. Jadi satu sapi itu dari berapa? 7 orang. Nah, di sini kalau kita lihat nas hadisnya itu memang tidak disebutkan boleh atau tidak boleh langsung secara sorohatan, secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini namanya hadis yang bersifat takhriri, yaitu apa? Persetujuan. Nabi, para sahabat ketika melakukan sebuah perbuatan, kemudian Nabi tidak menegurnya, gitu ya. Itu menunjukkan apa? Keridhaan Nabi terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa para sahabat menyembelih sapi berapa orang, kadang satu atau kadang 7. Sedangkan Nabi tidak melarang hal tersebut, maka itu namanya sunnah takfiriyah dan itu dibolehkan. Satu sapi sampai 7 orang. Ya. Adapun selain itu, maka di dalam ilmu usul fikih dijelaskan ada namanya mafhum adat. Mafhum adat ini adalah mengambil sebuah hukum, ya, mengambil sebuah hukum uh, atau hukum hukum yang tidak disebutkan, ya, yang lebih dari 7 itu 8, 9, 10 orang misalkan untuk satu sapi. Nah, itu hukumnya berbeda dengan hukum 7 sama 7 orang untuk satu sapi. Jadi kalau 7 orang untuk satu sapi itu dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka mafhumnya, pemahamannya adalah yang lebih dari 7 itu tidak dibolehkan. 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Itu tidak dibolehkan untuk apa? Untuk iuran, untuk kurban dari berapa? 9, dari lebih dari 7 orang. Adapun di bawah 7 orang, misalkan ada 5, 4, 3, 2, 1, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW tentang batas maksimal sapi itu 7, itu menunjukkan apa? Batas maksimal saja. Jadi kalau 2, apalagi 1 orang nyembeli apa? 1 sapi. Wah, itu sangat dianjurkan sekali, sangat dibolehkan sekali. Ya. Yang 7 aja boleh, apalagi yang di bawah 7. Seperti itu. Dan kalau kambing tidak boleh ya di dalam fikih Islam, untuk apa? Untuk disembelih dari lebih dari 1 orang, gitu ya. Walaupun ada mazhab Zohiriyah gitu ya, atau mazhab Zaidiyah. Syiah Zaidiyah mengatakan boleh menyembelih dari tiga orang untuk apa? Untuk satu kambing. Ada lagi mazhab yang mengatakan boleh unta itu untuk 10 orang. Tapi satu jumhur, pendapat jumhur fuqaha mengatakan domba satu, tidak boleh lebih. Kemudian domba untuk 1 orang tidak boleh lebih. Kemudian sapi untuk 1 sampai 7 orang tidak boleh lebih dari itu. Dan ibil, unta itu tidak boleh lebih dari 7 orang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, baik. Masya Allah ya, kita jadi diingatkan kembali. Mungkin ada yang keliru, terus juga mungkin ada yang katanya. Nah, kita lihat lagi ilmu dan juga sumber pastinya ya Ustadz ya. Sesuai Iya, dengan dan sunnah, tentunya kita melihat jadi ketentuannya berapa nih satu ekor sapi? Ternyata 7 ya teman-teman semua ya, Masya Allah. Jadi tidak lebih lebih dari 7 tidak diperbolehkan. Kalau di bawah dari itu masih boleh dan untuk sejenis kambing dan juga domba itu hanya untuk 1 orang ternyata ya, Masya iya. Allah. Baik, kalau gitu. Nah, ini berkaitan lagi dengan hewan kurban, Ustadz. Kalau misalnya kita sudah
berkurban Ustadz, kita sudah memberikan hewan untuk dikurbankan. Kira-kira sebagai orang yang memberikan hewan kurban setelah dipotong kita dapat bagian juga kah Ustadz? Nah, kira-kira itu berapa Ustadz kita akan dibaginya gitu sama mungkin panitianya ya. Kalau kita ke sebuah lembaga nanti kan akan mendapat katanya bagian bagi orang yang berkurban. Tapi kira-kira berapa sih bagiannya? Apakah setengahnya atau secara keseluruhan? Nah, kira-kira seperti apa Ustadz? Ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat para ulama yang mengatakan apa namanya tentang hal ini, tentang taksim, yaitu pendistribusian daging ini, pembagian daging ini, daging domba kah, daging kambing, daging unta kah. Nah, bagaimana? Nah, yusannu ya, disunahkan untuk orang yang menyembelih ya, untuk apa? Memakannya. Jadi disunahkan saja memakan sedikit lah, walaupun sedikit dari bagian apa? Kurban tersebut. Nah, wa dia al-akharib minha. Yang pertama boleh makan sendiri, yang kedua dia boleh memberikan apa? Hadiah. Hadiah beda maksudnya apa ya? Hadiah kepada siapa? Kepada orang-orang kerabatnya. Baik dia itu orang kaya, orang yang gimana ya. Kalau orang sodako kan itu berkaitan tentang orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau hadiah itu bebas. Ada orang yang mampu, ada tetangga kita orang kaya, kita berikan. Ada kerabat kita orang kaya, kita berikan daging tersebut kepada mereka. Tidak disyaratkan di sini membutuhkan. Nah, ketiga, dialokasikan, dibagikan untuk apa? Untuk bersedekah terhadap apa? Orang-orang fakir, miskin. Gitu ya. Di tetangga kita ada yang fakir, ada yang miskin, kita berikan daging daging apa kurbanan kita itu. Nah, itu disunahkan apa? Untuk melakukan pembagian tiga itu, ya kan? Untuk diri sendiri makan, kemudian untuk kerabat walaupun dia orang kaya, kemudian untuk fitrah miskin dan lain sebagainya. Karena di dalam syariat menyembelih ini ada namanya ingin syiar Islamnya itu syiar Islam, kemudian perintah Allah untuk menyembelih dan kita Nabi kita telah jelaskan ingin dihidupkan gitu. Jadi bebas korban ini saya kasih ke orang fakir ataukah saya kasih ke kerabat-kerabat saya gitu ya. Nah, hadza wa istahabba ba'du ahli ilmi ayyakula sulus ya. Disunahkan nih, mustahab nih untuk apa? Untuk dimakan sendiri sepertiga, kemudian untuk disedekahkan sepertiga, kemudian untuk dia apa? Dihadiahkan sepertiga. Jadi disunahkan itu sepertiga, makan sepertiga, kemudian sedekahnya sepertiga, diberikan hadiah sepertiga. Nah, wakila ada yang berpendapat lagi, ya kulu anis ya makan setengah ya, setengahnya untuk makan sendiri, keluarga dan sebagainya. Wa yatasaddaqu dan juga sedekah kita. Setengahnya sedekah, setengahnya untuk makan sendiri. Buat rendang, buat apa gitu ya. Wa qala ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'is fakir. Makanlah. Ada dua di sini dalam ayat Al-Qur'an kan. Fakulu minha dalam surat Al-Hajj, fakulu dan makanlah. Makan sendiri gitu ya dagingnya. Wa at'imul ba'is al-fakir dan berikanlah ba'is al-fakir orang fakir. Jadi setengahnya untuk orang fakir, setengahnya untuk kita seperti itu. Wa fi hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qalu ya Rasulullah, sungguhnya para sahabat mereka bertanya wahai Rasulullah, innan nas yatakhiduna asqiyah min Allah. Oh ya ini wa ja'alu ramadan ini innama nahaitukum min ajid dafati allati daffat fakulu wadakhirna. Di sini ada perintah fakulu, makanlah, wadakhiru simpanlah, watasaddaqu. Di sini ada dua hal, makan sendiri dan juga untuk apa? Watasaddaqu dan bersedekah. Jadi di situ ada dua pendapat mengatakan sepertiga untuk tiga pembagian, sendiri sepertiga, untuk saudara sepertiga, untuk hadiah sepertiga. Ada yang mengatakan lagi setengah-setengah, untuk diri sendiri makan sendiri itu setengah, dan untuk sedekah itu setengah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, berarti tergantung kita mau pilih mazhab yang mana ya Ustadz ya. Mau yang ngambil dari sepertiganya atau Tapi yang disunahkan tetap disunahkan untuk memakan
kurbannya sendiri, walaupun Oh, sedikit. baik, baik, baik. Jadi kalaupun kita berkurban, kita tetap disunahkan untuk memakan hewan kurbanan kita gitu ya Ustadz ya? Iya benar. Wah, jangan sampai tahu sunnahnya, karena kan sunnah itu tetap ya kita mengejar pahalanya kan, Masya Allah. Jadi ketika teman-teman berkurban, bolehlah mencicipi ya bahasanya mungkin. Mencicipi hewan Iya. kurbankan seperti itu. Nah, Ustadz, kalau misalnya kita berkurban itu kan banyak sekali kadang ketika berkurban enggan untuk memakan kepala gitu. Mungkin beberapa orang saja yang membutuhkan kurban. Nah, kira-kira kalau dari Islam sendiri memandang seperti apa nih Ustadz? Apakah boleh kepala hewan yang kurban itu diberikan kepada orang jagalnya aja gitu? Karena mungkin tidak 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 mau ada yang memakan dan menerimanya, jadi kita kasih ke orang yang menjagal aja deh kepala kurbannya. Nah, itu kira-kira boleh nggak sih Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi namanya tadi hewan kurban dan daging kurbannya semuanya itu dibagikan 3 atau 2 porsi ya. Nah, adapun itu secara cuma-cuma sebenarnya hewan kurban itu dikurbankan, diberikan secara cuma-cuma. Sebagaimana saya katakan, imma dia sedekah, imma dia hadiah, tidak untuk diperjualbelikan atau tidak untuk diperdagangkan atau tidak untuk diberi upah kepada orang yang menyembelih. Misalkan kita menyuruh orang menyembelih ya, jasa tukang daging. Kemudian kita suruh dia menyembelih beberapa kambing, kemudian kita katakan ini upahnya ambil aja dari 2 kilo daging yang engkau kurbankan. Boleh nggak seperti itu? Ternyata tidak boleh. Karena apa? Karena menyelisih dari maksud berkurban itu sendiri. Yang berkurban penuh dengan keikhlasan. Jadi kalau daging kurban itu diberikan 2 kilo untuk apa? Sebagai ganjaran sewa atau jasanya si pedagang, maka ini menyelisih daripada apa? Daripada uh, maksud daripada kurban itu sendiri, pensyariatan kurban yang penuh ikhlas, pengorbanan dan sebagainya. Jadi kholis murni, tidak boleh di sana ada komersial. Nah, kemudian terus kita kasih apa dong? Namanya tukang jagalnya itu. Kita kasih uang dari selain kurban tadi, daging kurban tadi kasih uang misalkan 200.000 kah, 100.000 seperti itu. Nah, adapun kalau misalkan si tukang jagal tersebut adalah orang yang benar-benar fakir atau yang mustahik, dia tuh berhak mendapatkannya secara cuma-cuma kita berikan nih, tidak ada ewatnya, imbalannya, kan? Sebagaimana jual beli, ente jual, saya beli, itu kan namanya muawadoh, perganti-gantian. Ini tabarruk. Ya, kita kasih tuh 3 kilo kambing misalkan, 3 kilo daging kambing, 3 kilo, 5 kilo segitu. Nah, itu tidak mengapa asalkan apa? Dengan niat sedekah, dengan niat hadiah. Adapun jasanya itu tetap kita bayar dengan uang dari selain daging tersebut. Wallahu taala. Oh, baik. Berarti balik lagi ya Ustadz ya, esensinya kurban itu tidak boleh hilang, yaitu adalah sedekah dan ikhlas beramal gitu ya Ustadz, ikhlas berbagi. Jadi kalau kita memberi sesuatu sebagai ganjaran atau sebagai ganti dari orang bekerja, nah itu berarti kan gantinya upah. Nah itu tidak diperbolehkan ternyata ya Ustadz ya. Iya. Dan kalaupun memang mau dikasih, misalnya pala kurbannya bingung nih, pala hewannya mau dikemanain, pala sapi, pala kambing, udah kita kasih ke apa namanya, ke tukang jagalnya misalnya. Nah itu kita bisa kasih secara cuma-cuma, tapi dengan tidak buat itu menjadi kesepakatan bahwa penggantinya upah. Nah itu tidak boleh ya. Iya. Baik, mudah-mudahan kita makin tercerahkan lagi nih teman-teman semuanya ya. Nah, kan kita sudah mengerti juga tentang beberapa cara dan juga ketentuan hewan dalam berkurban. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi nih Ustadz. Sekarang kan udah makin berkreasi ya Ustadz ya. Maksudnya ketika kita mendapatkan hewan kurban, apakah boleh kita membuat si dagingnya ini menjadi suatu makanan dulu, misalnya dagingnya kita bikin jadi kornet, baru kita dibagi-bagikan kepada orang yang
memang tergolong mendapatkan hewan kurban misalnya seperti itu Ustadz, atau disunahkan ya udah daging mentah aja nggak usah dibentuk-bentuk misalnya kayak gitu. Nah kira-kira seperti apa nih Ustadz hukumnya? Bolehkah atau memang dari awal disunahkan untuk daging yang benar-benar habis dipotong aja langsung dibagi-bagiin kepada orang yang membutuhkan? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang kurban, apakah boleh dikemas gitu ya? Jadi dikornetin, habis itu dikemas kayak Mm, di supermarket gitu ya? Iya. Boleh nggak sih hukumnya? Nah, eh, nah dalam hal tersebut ya intinya itu adalah apa? Intinya itu daging, daging yang nantinya akan dirasakan oleh fakir miskin, oleh kerabat-kerabat eh, kita gitu. Dan dia tidak boleh untuk dijadikan duit. Misalkan ya udah saya nggak mau berkurban lah, saya maunya itu ini aja bayar pakai uang. Jadi kalau misalkan kambingnya itu 4 juta atau 5 juta, ya udah saya transfer aja, saya bagi-bagi ke fakir miskin. Nah itu menyalahi apa? Kalau dengan uang menyalahi maksud daripada uh, pensyariatan kornet ini, pensyariatan kurban ini, ya kan? Nah, adapun kornet yang dikemas, dagingnya ada, ya kan? Dagingnya ada, syiarnya di situ ada. Yang penting kita potong dulu, habis itu jadiin kornet, dimasak, mau dibagi pakai miskin, nggak apa-apa, ya. Kenapa ada syiar di situ, masih ada syiar. Syiar kita ketika Yaumul Id, ketika hari Id kita apa menyembelih, kemudian kita masak, kita bagikan. Ada di sana masih syiar-syiar Islam, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh apa pakai duit gitu ya. Ada kambing atau sapi 20 jutaan gitu. Maka saya beli maka saya transfer aja. Saya bagi-bagiin ke anak yatim, misalkan 200.000 per orang. Nah, itu tidak boleh karena menyelisihi daripada apa? Daripada pensyariatan kurban itu sendiri. Karena syiar kita bagaimana menghidupkan min syairillah, di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Berarti memang esensinya kurban itu ya dengan hewan kurban gitu ya, Ustadz ya. Entah nanti dibagikan dalam bentuk hewan dalam bentuk daging yang mentah atau daging yang sudah dikreasikan, bukan hanya menjadi kornet atau yang lainnya. Yang penting kita syiarnya melalui si daging kurban yang memang kita niatkan hewan ini Iya, untuk apalagi dikurban. kalau misalkan sudah diamanati kepada lembaga khusus ya, Hmm? yang lembaga khusus, yang mana lembaga khusus tersebut beberapa lazis gitu ya mengadakan korban, dan kita tahu daging yang dikorbankan pasti akan dikemas begitu saja, atau tanpa izin daripada orang yang dikemas juga tidak mengapa, karena itu sudah ma'ruf dan sudah apa sudah di sudah ma'ruf, sudah menjadi adat urf di situ dan dibolehkan Mm-mm. seperti itu. Jadi tidak mengapa untuk mengkornetkan daging tersebut. Oke, baik, baik, Yang penting Masya Allah. kadarnya tadi ya, Mm-mm. kadarnya, dan itu kan bagus juga ya, karena bakal bertahan lama ya. Sebagaimana Iya. Nabi kan pernah juga tuh, kata Nabi kan fakulu minha, kemudian apa dikatakan Nabi, makanlah, fakulu wadakhiru, dan simpanlah. Dan daripada bentuk simpan itu apa kornet itu ya kan, untuk menyimpan lebih lama gitu. Nah, itu juga dijelaskan termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan termasuk hal yang diperintahkan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk Apalagi untuk ini ya kemaslahatan bersama gitu ya. Hmm, betul, Misalkan betul. dagingnya itu tidak cukup di kulkas, atau orang fakir itu biasanya susah untuk masak, apa namanya, repot lagi kan mereka. Nah, Mm-mm. akhirnya ya simpel, biar simpel. Boleh, boleh sih. Oh, udah.
Baik, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nah, terasa ya, ternyata sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Boleh silakan saya beri satu kesempatan lagi ya, kita jawab satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini. Karena tak terasa di Indonesia juga kayaknya sudah jam berapa nih? Sekitar jam 5 ya. Iya, betul. Jadi menjelang maghrib. Boleh saya bacakan satu pertanyaan terakhir lagi ya Ustadz ya? Iya, Ini boleh. berkaitan sama kurban lagi. Nah biasanya kalau kita berkurban itu kan ada di mana tuh hari-hari tasyrik juga ya Ustadz kita sebutnya. Nah kira-kira apakah boleh untuk menyembelih kurban di luar hari tasyrik? Nah mungkin di sini, aduh baru kekumpul uangnya nih, baru bisa beli hewan kurbannya di tanggal sekian misalnya gitu. Dan akhirnya menyembelih hewan kurban di luar hari tasyrik. Misalnya seperti itu. Kira-kira gimana nih Ustadz? Oke, jadi kurban juga memang ada waktu tertentunya. Dimulai kapan, sampai kapan, yang dibolehkan dari apa, yang afdolnya itu bagaimana, gitu ya. Nah, tentunya hewan kurban itu ya berkaitan tentang hari-hari kurban. Dari hari Idul Adha pertama sampai ayam tasyrik yang ketiga. Jadi ada 4 hari ya. Hari Idul Adha, Yaum Tasyrik yang pertama, Yaum Tasyrik kedua, Yaum Tasyrik yang ketiga. Jadi ada empat waktu di dalam apa? Di dalam ber eh, berkurban. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada dalam kitab yang saya kumpulkan dari beberapa pendapat para ulama ya dalam kitab-kitab fikih yang al-mu'tamadah yang tentunya sudah di apa diberikan penjelasan dan sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab-kitab para fuqaha ahli fikih. Ada syarat-syarat di sini, kemudian kita beranjak pada waktu. Nah, Zahab al-Hanafi ya, mazhab Hanafi ya, itu mengatakan waktu tadhiyah itu apa? Awal waktiha tulu'ul fajr. Ketika fajar, subuh tuh, setelah subuh tuh min yaumil adha. Ketika setelah pada apa? Pada hari Idul Adha. Jadi masuk Idul Adha kemudian subuh. Nah, itu sudah masuk di dalam apa? Waktu untuk tadhiyah. Fi haqqil mukim fil qura allati la tajib fiha sholatul id indahum. Kalau untuk siapa orang mukim min yaumil adha fi haqqil mukim fil qura allati la tajib fiha sholatul id. Jadi ada zaman dulu itu ada orang mukim ya. Orang mukim di suatu tempat yang mana statusnya dia tidak wajib untuk sholat id di tempat tersebut. Nah, ini karena pada waktu itu ya pada zaman dulu itu kampung itu masih ada yang kurang dari dari jumlah sholat Jumat itu masih sedikit, ada yang sedikit, ada beberapa orang doang. Kalau sekarang kan sudah ramai sekali, makanya eh, apa wajib untuk sholat Jumat semuanya nggak ada yang bisa kecuali dia di mana di daerah gitu ya nggak ada di sana manusia yang banyak gitu akhirnya dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat kan karena harus memenuhi syarat bilangan yaitu misalnya kalau jam sholat Jumat 40 misalkan demikian. Nah, begitu juga kadang orang mukim di satu daerah yang mana dia tidak wajib untuk sholat id situ. Iman dia itu sedikit ya dan lain-lainnya. Maka wajib pada hak orang tersebut untuk apa? Untuk atau apa? Dibuka waktunya itu disunahkan dibuka waktunya pada apa? Fajar gitu. Karena kan dia tidak wajib untuk sholat id. Jadi boleh tuh dari subuh. Fa'inkan mukiman di Madinah kita juga biasa. Kalau dia itu mukim di sebuah tempat yang mana tempat tersebut diwajibkannya apa? Sholat id. Artinya dia banyak nih sepertinya nih. Warganya tuh banyak RT RW dan lain sebagainya. Nah, maka apa? Maka fa'inkan mukiman di Madinah jadi biasa fa'awal waktunya itu ya. Maka waktunya itu ketika
sholat selesai. Sholat id selesai, imam sudah selesai sholat id, maka di sana dimulailah untuk apa? Menyembelih. Itu mazhab apa? Mazhab Hanafi. Mazhab yang kedua, kalau Malikiyah, in ila anna awal waqtiha inqita salatil id. Awal waktu dimulaikannya untuk tadhiyah itu ketika selesai sholat id. Fi haqqil imam. Kalau imamnya boleh nih sholat id, kan dia jadi imam. Habis sholat id kemudian dia nyembelih, boleh. Amma amatun nas, adapun amma manusia seluruhnya makmum ya selain imam. Fayabda waqtuha fi haqqihim ba'da tadhiyatil imam. Amru li waqtin kafin tadhiyatihi wa akhiratiha. Dan dimulainya itu ya untuk makmum ya orang-orang yang lainnya itu setelah sholat. Ya, setelah sholat, lima dia itu apa namanya ada khutbahnya, atau setelah sholat langsung nyembelih, ada masih khutbah, tidak apa seperti itu. Menurut mazhab Malikiyah. Sampai kapan? Kata mazhab Malikiyah, akhir waktunya itu ghurub syams, terbenamnya matahari di hari ketiga min ayyamin nahar. Sama kayak Hanafiyah tadi. Jadi kalau Hanafiyah orang yang biasa mungkin kayak kita gitu ya, itu dimulai dari apa? Setelah sholat, boleh sampai hari ketiga daripada ayam nahar, daripada hari-hari penyembelihan dari Idul Adha, ayam tasyrik pertama, ayam tasyrik kedua, ayam tasyrik ketiga. Nah yang keempat nih, hari yang keempat sudah tidak dibolehkan. Sudah berarti yang keempat, yang ketiga ya, ayamul id, ayam tasyrik awal, ayam tasyrik pertama, ayam tasyrik hari tasyrik kedua, dan hari tasyrik yang ketiga. Ini kan biasanya 4 hari ya. Nah, kalau menurut mazhab Malikiyah ini apa Hanafiyah sama Malikiyah itu hanya berapa? Sampai berapa hari sih mudah atau waktu untuk menyembelih dari Idul Adha? Pertama Idul Adha boleh. Kedua hari tasyrik yang pertama boleh. Ketiga hari tasyrik yang kedua. Jadi sampai hari tasyrik yang kedua saja. Hari tasyrik yang ketiga tidak dibolehkan. Wah, kemudian kalau nyembelih di malam hari gimana? Oh, itu dimakruhkan menurut mazhab Malikiyah. Jadi waktunya itu 3 hari ya, dihitung dari apa Idul Adha. Menurut Hanafi dan Maliki. Kemudian kalau menurut Syafi'i dan Hanabila gimana? Awal waktunya itu dibolehkan menyembelih inqidha sholatil Id ma khutbatiha. Nah, ini harus setelah khutbah juga. Kalau tadi kan setelah sholat aja. Kalau sekarang setelah sholat dan khutbah, nggak boleh pas setelah sholat lagi khutbah nyembelih, nggak boleh. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah. Wa amma akhir waktunya lada Syafi'iyah, kalau akhir waktunya menyembelih kapan? Hari tasyrik yang keberapa nih? Hari tasyriknya ada 3 gitu ya, tambah 1 ayam yaumul id, ada 4 ya menyembelih. Nah, akhir yaumnya kapan? Akhir harinya untuk apa? Untuk menyembelih. Ghurub syamsil yaum ats-tsalis min ayyamit tasyrik. Jadi ini ada 4 hari nih. Yaumul id, hari pertama tasyrik, hari kedua tasyrik, hari ketiga tasyrik, 4 hari. Kalau tadi si Hanafi sama Malikiyah cuma 3 hari, sekarang Syafi'iyah itu ada 4 hari. Terhitung dari apa? Dari setelah khutbah sampai sebelum terbenamnya matahari di hari yang ketiga, hari tasyrik maksudnya, ketiga. Jadi dia 4 hari gitu. Nah ini pendapat jumhur fuqaha. Jadi kalau ada orang yang ini aja masih di ini ya, perdebatannya masih di dalam hari-hari sebelum hari ketiga dari tasyrik. Yaumul Id, hari Id, tasyrik pertama, kedua dan ketiga. Keempat tidak boleh. Hari setelah hari ketiga tasyrik di luar itu, maka tidak boleh. Dan itu artinya apa? Itu sedekah biasa gitu. Karena ibadah ini ibadah yang khusus, yang ada peraturannya gitu ya, ada regulasinya. Harinya kapan, waktunya kapan,
jenis-jenis yang disembelih itu apa saja. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Furkon atas penjelasannya. Jadi boleh kita simpulkan ya bahwa memang ada beberapa mazhab perbedaan dalam mazhab ya dalam menghitung hari tasyrik. Ada yang dibilang boleh menyembelih sampai 3 hari, bahkan ada yang 4 hari jumlahnya, yaitu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, itu pun ada ketentuannya lagi. Terakhir saat matahari terbenam, betul ya Ustadz? Di hari ketiga tasyrik gitu. Itu untuk mazhab yang Syafi'i. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua makin tercerahkan kembali bahwa ibadah kurban ini memiliki esensinya tersendiri yang Masya Allah luar biasa, hikmahnya juga kita sudah bahas tentang sejarahnya, terus kemudian bagaimana Islam mencoba untuk mensyiarkan bahwa memang Islam ingin memberikan suatu rahmatan lil alamin ya Ustadz ya. Kita berbagi daging, berbagi kenikmatan kepada yang membutuhkan, seperti itu. Jadi Masya Allah sekali. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semuanya sehat dan pastinya semangat bergembira menyambut Hari Raya Idul. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kalau itu kami sudahi untuk kajian pada sore hari ini. Masya Allah sudah banyak sekali tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz Furkon. Syukron kepada kita semua, lebih rinci lagi tentang kurban pastinya, dan mudah-mudahan ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung di Zoom maupun di YouTube. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Baik, kalau gitu saya Ella Syadia pamit undur diri. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.